Hai, welcome to Grup One KWN Ngerti tuh. Jadi, hari ini kita akan presentasi perubahan konstitusi dan mungkin terjadi amandemen kelima UUD NKRI tahun 1945. Nah, di sini ada teman-teman aku mungkin sendirian ya. Nah, di sini ada Mas Hafid, Mas Naufal, Sevia Rosa, Rosa Julia, Raihana, Putri Emilia, Olga Mauri, Laila Arhini, Elizabeth Meilana, Nadila Jessica, Nadira Jessica Ferdina, Nafisa, Nikita. Sebelum memasuki lebih jauh terkait pokok bahasan ini, mari kita ketahui terkait latar belakang mengapa kita membahas ini. Jadi, pada dasarnya, semua negara merdeka di dunia memiliki konstitusi, termasuk Indonesia. Konstitusi ini merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam suatu negara, karena mengatur seluruh ketatanegaraan yang ada dalam negara tersebut. Oleh karena itu, tidak heran bahwa semua negara merdeka membutuhkannya. Nah, secara spesifik di Indonesia, konstitusi tertulis adalah UUD 1945. Namun, meskipun ada juga yang tidak tertulis, tetapi pada kesempatan kali ini, kami membahas lebih lanjut terkait yang tertulis, yaitu UUD 1945. Pada dasarnya, UUD 1945 merupakan aturan fundamental yang tertulis dan mengatur terkait bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Tidak hanya itu, UUD 1945 juga mengatur terkait hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, aturan-aturan yang ada di Undang-Undang 1945 ini tidak bisa tumpang tindih dengan undang-undang yang lain atau peraturan yang lain. Dan semua peraturan di bawah UUD 1945 harus sejalur dan juga tidak menentang UUD 1945 ini. Oleh karena itu, Undang-Undang 1945 harus benar-benar disempurnakan. Oleh sebab itu, pada pertama kali Undang-Undang 1945 ini dilaksanakan dan diresmikan, yaitu sehari setelah kemerdekaan, bukan versi tersebut yang kami masih gunakan hingga sekarang, karena perlunya ada proses amandemen atau proses penyempurnaan yang harus dilakukan. Selama kemerdekaan Indonesia, dan hingga sekarang, sudah terjadi 4 amandemen untuk menyempurnakan UUD 1945, di mana yang terakhir adalah pada tahun 2002. Nah, lantas kita ingin menggali lebih lanjut, apakah diperlukan amandemen berikutnya, atau bagaimana? Mari kita lanjut dalam pokok bahasan ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Aturan yang ada diharuskan sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung. Konstitusi tertulis di Indonesia adalah UUD 1945, yang mana sudah 4 kali melakukan amandemen. Dengan kondisi sekarang ini, yang mana perkembangan zaman semakin berkembang, akankah amandemen kelima dilakukan? Tujuannya untuk mengetahui perubahan konstitusi dan kemungkinan terjadi amandemen kelima UUD NKRI tahun 1945 dengan kondisi Indonesia saat ini. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk melakukan amandemen kelima UUD 1945 sesuai dengan perubahan konstitusi dan perkembangan zaman yang terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 2 yang berupa pembahasan. Yang pertama itu mengenai pengertian konstitusi. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Fungsi dari konstitusi sendiri yaitu yang pertama membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa, yang kedua memberikan kerangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat, yang ketiga menjadi landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu, yang keempat menjamin hak-hak asasi warga negara. Sedangkan materi muatan konstitusi, J.K. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara, yang kedua ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dan yang ketiga adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Perkembangan dan perubahan Konstitusi Indonesia terjadi atas 6 tahap dengan 4 undang-undang. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 20 Desember 1949 dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini disahkan sehari setelah Indonesia merdeka dan disahkan oleh PPKI. Yang kedua, periode 29 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 dengan penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. UUD ini dibuat akibat represi militer Belanda I dan kedua pada tahun 1947 sampai 1948 saat konferensi Meja Bundar. Terus yang ketiga ada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 dengan penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-undang ini disahkan oleh Pekerja Komite Nasional Pusat Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh Senat Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlaku secara nasional pada tanggal 17 Agustus 1950. Kemudian yang keempat itu ada periode 5 Juli 1969 yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tahap kelima yaitu periode 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002 itu masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian nomor 6 periode 10 Agustus 2002 sampai sekarang itu masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai UUD setelah amandemen keempat.
Amandemen keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 hingga 11 Agustus 2002 dan disahkan pada tanggal 11 Agustus 2002. Pada amandemen ini terdapat 13 pasal yang diubah. Adapun pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 2, Pasal 6A, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 37. Selain itu juga terdapat amandemen pada aturan peralihan Pasal 1, 2, dan 3, serta amandemen pada pasal tambahan 1 dan 2. Ini ada 9 item substansial pada perubahan keempat UUD 1945. Nah, yang pertama ada keanggotaan MPR, lalu kedua ada pemilihan presiden wakil presiden tahap kedua. Terus yang ketiga, kemungkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap. Keempat, tentang kewenangan presiden. Kelima, hal keuangan dan bank sentral. Yang keenam, pendidikan dan kesehatan. Yang ketujuh, perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Yang kedelapan, aturan jabatan dan aturan peralihan. Dan yang terakhir, yaitu kedudukan penjelasan UUD 1945. Selanjutnya yaitu mengenai rencana amandemen kelima UUD 1945. UUD 1945 merupakan konstitusi atau hukum tertinggi di negara Indonesia. UUD telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1949 pada amandemen pertama, amandemen kedua yaitu pada tahun 2000, dan amandemen ketiga yaitu pada tahun 2001, amandemen keempat yaitu pada tahun 2002, yang menghasilkan berbagai perubahan pada konstitusi di setiap amandemennya. Terkait rencana amandemen Undang-Undang Dasar kelima, ada beberapa rancangan yang akan ditambahkan dan diubah, yaitu tentang menghadirkan kembali GBHN atau garis-garis besar haluan negara ke dalam ketatanegaraan Indonesia, tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu, serta terdapat pula wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Nah, selanjutnya adalah alasan kemungkinan terjadinya amandemen ke-5 UUD 1945. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu agenda dalam amandemen adalah menghidupkan kembali GBHN. Nah, ada banyak alasan nih mengapa perlu GBHN sebagai dasar pembangunan nasional. Yang pertama, mengakomodasi perubahan sosial, politik, dan ekonomi. GBHN yang dihidupkan kembali ini diharapkan dapat mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut dan menjadi dasar bagi pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan penjelasan visi dan misi pembangunan nasional. GBHN merupakan dokumen yang menjabarkan visi dan misi pembangunan nasional secara komprehensif. Dengan menghidupkan kembali GBHN ini, diharapkan dapat meningkatkan kejelasan dan konsistensi visi dan misi pembangunan nasional. Hal ini akan memudahkan pengambilan kebijakan dan mengurangi kesenjangan antara program-program pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa. GBHN yang dihidupkan kembali ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pembangunan nasional. Hal ini akan meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa dalam dunia global yang semakin kompetitif. Nah, amandemen UUD 1945 ini merupakan agenda MPR selanjutnya. Agenda ini diyakini telah disepakati oleh semua fraksi DPR pada saat itu. Dalam sidang MPR tanggal 16 Agustus 2019, Pak Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR menyatakan bahwa salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama adalah perlunya perencanaan pembangunan nasional dalam model GBHN melalui perubahan-perubahan terbatas terhadap UUD NKRI tahun 1945. Alasannya, mengingat negara seluas dan sebesar Indonesia ini memerlukan adanya haluan sebagai pemandu arah pembangunan nasional yang berkesinambungan. Nah, namun apakah urgensinya GBHN dalam amandemen ini? Presiden Jokowi menyatakan bahwa adanya amandemen ini harus dilakukan secara hati-hati dan seksama. Jangan sampai tujuan dari GBHN ini malah melebar kemana-mana. Berkaca dari amandemen-amandemen yang telah dilakukan sebelumnya, dasar dari terjadinya amandemen itu didasari oleh kehendak publik dan urgensi-urgensi yang terjadi pada saat itu. Nah, namun pada rencana amandemen yang kelima ini tidak ada keresahan dari publik yang mendasari perlunya perubahan dalam UUD. Nah, jangan sampai adanya amandemen ini malah menjadi agenda untuk memasukkan kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Nah, selain itu, dinilai belum adanya urgensi dari penetapan GBHN ini mengingat sudah adanya regulasi pengganti GBHN sejak tahun 2005, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau disingkat RPJPN yang merencanakan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun ke depan. Nah, berbeda dari GBHN yang dirumuskan oleh MPR, RPJPN ini diramuskan dalam bentuk undang-undang dan memiliki rencana pembangunan yang lebih jelas serta partisipatif yang melibatkan langsung masyarakat daerah. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kami adalah perubahan suatu konstitusi merupakan sesuatu yang diperlukan dalam sistem masyarakat yang berkembang dan terus berubah. Perubahan tersebut diperlukan oleh karena banyaknya kelemahan substansi pengaturan dalam UUD yang dapat membuat eksistensi suatu negara menjadi lemah. Kelemahan itu yang perlu dihindari dengan perbaikan melalui perubahan terhadap UUD, baik amandemen secara keseluruhan maupun terhadap satu bidang tertentu. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk menanggulangi akibat-akibat buruk yang akan ditimbulkan oleh kelemahan substansi pengaturan tersebut terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah saran dengan memperhatikan reaksi segenap elemen warga negara yang menuntut perubahan kembali UUD melalui amandemen ulang atau amandemen kelima dengan berbagai pertimbangan, maka MPR sebagai pemegang kewenangan konstitutif diharapkan dapat melaksanakan kewenangan tersebut untuk menghasilkan amandemen kelima. Berkaca pada usaha yang telah dilaksanakan oleh MPR untuk mencapai kesepakatan dalam melaksanakan amandemen kelima, maka diharapkan MPR dapat meningkatkan hubungan eksternal melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi dan juga memanfaatkan berbagai sarana media untuk memperluas penyebaran sosialisasi. Selain itu, secara hubungan internal, MPR diharapkan mampu melakukan konsolidasi dukungan partai-partai politik sehingga fraksi-fraksi di MPR dapat mencapai kesepakatan untuk kembali melakukan amandemen. Berikut adalah referensi yang digunakan. Dan sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Ikan bandeng enak dimakan,
apalagi diberi nasi. Kami hanya mau kasih pesan, selalu kawal NKRI harga mati. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Izinkan saya menutup.